Ini panen DPRD raya di Mekarjaya, Kecamatan Dangia. Ini adalah bukti. Iya, dan untuk Bupati Kabupaten hadiah Kolaka door Timur prize yang masih ada akan diundi swasembada oleh pangan panitia. program Pak Prabowo Subianto dengan harga gabah kering Ya, kami persilakan 6.500. Ini adalah wujud cinta Bapak Wakil dan Bupati sinergitas Kolaka antara Timur, pemerintah pusat dan pemerintah Ketua daerah. DPRD Kolaka Sehat Timur, selalu. Wakil Timur, Kita berharap menuju hal ke ini bisa diselesaikan kantor Pak, Desa karena Mekarjaya pemotongan yang 10 dengan kilo menggunakan itu sangat besar bagi motor masyarakat. ojek Sehingga ini perlu gabah. didiskusikan ulang, kita cari formulasi yang tepat antara petani, pedagang, sehingga ada solusi-solusi yang terbaik. Pada prinsipnya kita tidak sepakat dengan itu, cuma kita harus mendengarkan secara baik dari sisi pedagangnya dan petaninya. Tapi ini kan ada kerugian dari petani, Pak. Ya, petani juga kita harus advokasi. Di sisi lain juga pedagang juga kita harus advokasi. Kita coba carikan titik temunya. Problemnya kenapa ada pemotongan itu seperti apa? Karena ini soal angka-angka, sehingga kita butuh data yang akurat dan alasan-alasan yang tepat sehingga kita bisa mengantisipasi atau bahkan melarang adanya pemotongan sampai sebesar itu. Kalau ditemukan, Pak, tindakan apa yang mau dilakukan? Apakah ada tindakan hukum? Sebaiknya kalau saya secara pribadi kita perlu diskusi mendetail dulu, dan memang kalau ada pelanggaran hukum di sana ya kita coba menyarankan untuk diselesaikan secara hukum. Tapi prinsipnya kita harus dengarkan dulu secara bersama dari sisi pedagangnya juga. Berarti nanti mau diadakan RDP, Pak? Iya, seperti itu. Itu salah satu opsinya itu. Terkait dengan panen raya yang dilaksanakan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Dangia, alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan, dan menurut kami mewakili Komisi 2 sangat apresiasi terkait dengan kegiatan ini, di mana saya melihat bahwa panen raya kita ini sangat berhasil. Dan kali ini cuaca juga mendukung, kemudian ketersediaan pupuk mendukung, kemudian dari sisi pengairan di Desa Mekarjaya ini juga sangat mendukung, lalu kemudian pola tanam juga, petani mengikuti apa yang diarahkan oleh teman-teman penyuluh. Nah, alhamdulillah kita melihat tadi hasilnya sangat maksimal, sangat melimpah panen gabah kita di Kecamatan Dangia ini, khususnya di Desa Mekarjaya. Jadi kami Komisi 2 bersama pemerintah selalu mengatensi apa yang menjadi keluhan-keluhan petani, dan dimanapun di Kabupaten Kolaka Timur, di kecamatan dan desa-desa ini akan kami atensi terkait dengan keluhan-keluhan petani. Jadi saya meminta pada hari ini kepada petani-petani kita, kelompok-kelompok tani maupun ketua-ketua Gapoktan di bawah komando Bapak Bupati dan Wakil Bupati, lalu kemudian kepada OPD-OPD-nya dan BPP, bersama-sama kita bermitra dengan DPR, mengatensi, selalu memberikan perhatian yang lebih kepada petani. Karena menurut kami, petani itu akan merasa senang kalau kemudian kebutuhan pupuknya melimpah, lalu kemudian ketersediaan airnya untuk pengairan sawah itu selalu ada, lalu kemudian petani bisa sejahtera kalau harga eceran tertinggi, harga dasar gabah kering panen itu sesuai dengan perintah Presiden 6.500 per kilo, sehingga petani menjadi sejahtera. Terkait dengan program Asta Cita Bapak Prabowo, masalah ketahanan pangan menuju kepada kemandirian pangan sampai kepada swasembada pangan ke depannya, langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah khususnya di kabupaten melakukan identifikasi daripada kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Kolaka Timur agar semuanya masuk dalam sistem ERDKK dulu, sehingga bisa terdata dalam ERDKK itu jumlah petani yang mendapatkan pupuk subsidi. Nah, strategi pertama adalah menjaga ketersediaan pupuk subsidi ini. Ketika petani membutuhkan, selalu ada di kios-kios penyalur. Lalu kemudian yang kedua, langkah strategis kedua adalah memetakan potensi-potensi pertanian kita, khususnya padi sawah, bagaimana bisa produksinya semakin meningkat. Karena ada beberapa tempat saya berkunjung, khususnya seperti di Desa Bou, masih ada petani yang mengandalkan sawah tada hujan. Jadi mengandalkan hujan untuk bertani. Saya juga itu menjadi kaget dan berpikir untuk mengatensi bahwa kedepannya kita bagaimana bersama Pemda tidak ada lagi petani yang mengandalkan hujan untuk bertani sawah. Tapi kita harus memaksimalkan infrastruktur pengairannya, membuat bendung, membuat saluran
baik itu primer, sekunder, dan tersier, agar supaya air bisa sampai ke sawah tersebut sehingga petani tidak tergantung lagi dengan adanya hujan yang turun. Jadi dengan sendirinya maka produksi padi kita akan melimpah dan semakin meningkat dari data statistik yang ada tahun sebelumnya. Kolaborasi yang kami lakukan adalah karena Komisi 2 mitranya adalah Dinas Pertanian, kemudian Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan, kami selalu melakukan koordinasi. Berkoordinasi dengan dinas ketika ada keluhan-keluhan di masyarakat. Juga kami selalu berkoordinasi, berdiskusi, sharing dengan Dinas Pertanian apa yang menjadi kekurangan yang harus kami perjuangkan di DPR. Seperti misalnya rasio kekurangan alsintan di tiap kecamatan. Itu harus ada hitungan rasio. Kebutuhan luas sawah dan jumlah petani, berapa kebutuhan alsintannya di tiap kecamatan. Pasti berbeda-beda karena luasan sawah di tiap kecamatan itu berbeda. Kemudian jumlah petani, kelompok taninya juga berbeda. Sehingga dengan rumus rasio itu kita bisa mengetahui dalam konteks pemetaan bahwa di Kecamatan Mowewe, Tinondo, Lambandia, Aire, jumlah alsintannya dengan berbagai jenis itu sekian jumlahnya. Sehingga kedepannya pemerintah dalam jangka panjang punya target. Dengan postur anggaran yang ada, sekian dulu kita adakan, atau misalnya bantuan dari pusat hanya sekian, kita bagi secara rasional dan ada keseimbangan berdasarkan rasio itu. Karena tidak mungkin kalau misalnya contoh ada alsintan datang, misalnya John Deere yang datang atau hand traktor jumlahnya 50. Nggak mungkin misalnya di Mowewe dan Lambandia sama 50, nggak mungkin. Karena kenapa? Beda rasionya. Di sana kalau rasionya kita menggunakan angka rasio, bisa jadi di sana berlebih. Nah, kalau kemudian kita pakai angka rasio, itu rasionalitas keterbutuhan jumlah alsintan petani pada saat mereka memulai mengolah sawah itu pasti tercukupi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, tugas-tugas kami sebagai fungsi pengawasan selalu memantau kinerja-kinerja OPD, khususnya bidang pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan, bagaimana mereka bekerja maksimal untuk mendukung program visi misi Pak Bupati, lalu kemudian cantolannya linear dengan program Bapak Presiden terkait dengan Astacita poin kedua mengenai ketahanan pangan menuju swasembada pangan. Saya optimis bahwa di tahun mendatang, bahkan tahun ini, produksi padi kita akan meningkat signifikan. Kenapa? Kita perlu ketahui bahwa penghasil padi atau gabah terbesar kedua di Sultra itu Kolaka Timur, nomor 1 Konawe. Nah, padahal luasan sawah kita itu lebih luas Konawe daripada Koltim, juga dengan Konsel. Nah, kenapa bisa terjadi? Itu karena ada atensi pemerintah, ada juga kemudian program pemerintah di kabupaten yang terus dijalankan secara kontinu, secara konsisten, dengan fungsi pengawasan yang juga secara kontinu dilakukan. Nah, hari ini data statistik berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian bahwa jumlah luasan sawah kita sebenarnya itu adalah hampir 19.000 hektar. Yang tercatat di statistik itu hanya 15.000, maaf. Jadi masih ada 4.000 lebih yang belum tercatat. Kalau ini kemudian masuk di data statistik, saya yakin produksi padi kita itu meningkat signifikan. Nah, inilah yang kita harus jaga terus menerus terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, ketersediaan pupuk, lalu kemudian pengairannya harus lancar, infrastruktur pengairannya juga harus bagus, permanen, lalu kemudian kita menjaga harga eceran tertinggi. Jadi kalau ada yang menjual atau membeli di bawah harga head, itu kita harus cepat melaporkan kepada pihak-pihak terkait, misalnya seperti Dinas Pertanian, lalu kemudian tim Satgas, lalu kemudian juga kepada DPR, agar supaya kita mengatensi. Dan hari ini kami Komisi 2 bersama juga teman-teman komisi yang lain selalu turun ke lapangan melihat langsung pesta-pesta panen atau panen raya yang dilakukan oleh petani di tiap desa dan kecamatan, seperti salah satunya hari ini di Desa Mekarjaya. Ada tadi laporan wartawan bahwa penjualan pengumpulan ini ada potongan segini juga, Pak, setiap karungnya. Ya. Bagaimana pandangannya, Bapak? Ini laporan yang baru saya dapatkan tadi, yang saya pahami bahwa harga head itu sekilo 6.500. Kemudian dari pihak Bulog ada aturan main menjaga kualitas gabah yang masuk ke gudang-gudang Bulog, yaitu masalah rendemen. Rendemen itu kalau misalnya Bulog menerapkan itu, biasanya rendemen itu dikenakan karena ada faktor pengotor.
misalnya batang-batang padi. Lalu rendemen ini dikonversi dalam bentuk persen, lalu dikonversi lagi dalam bentuk persen itu ke kilo. Nah, ini yang kemudian mengagetkan saya ketika saya mendapatkan laporan bahwa dari pengumpul mereka memotong 10 kilo dari setiap karung yang dijual petani kepada pengumpul. Nah, ini mungkin hari ini dan seterusnya hari-hari ke depan saya akan mencari informasi terkait ini, meminta kepada dinas dan bulog apakah informasi ini atau apakah pemotongan ini yang 10 kilo ini masuk dalam kategori memenuhi persyaratan aturan regulasi, ataukah ini hanya permainan para pengumpul yang sengaja memotong 10 kilo gabah petani yang awalnya mereka tetap membeli harga 6.500, lalu pada saat pembayaran mereka memotong 10 kilo dengan alasan apa? Nah, ini yang kami perlu identifikasi ke lapangan. Inilah gunanya kemudian kami turun ke lapangan bersama teman-teman tadi dalam rangka pesta panen. Mendapatkan informasi ini, segera kami akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, lalu kemudian kami DPR juga mengatensi mencari tahu, lalu kemudian melaporkan kepada Bulog bahwa ada persoalan seperti ini, karena kita tahu pengumpul itu juga akan membawa gabahnya ke gudang-gudang Bulog atau gudang-gudang penggilingan yang bermitra atau yang berkontak dengan Bulog. Nah, inilah DPR hari ini Komisi 2 akan PP memanggil. Insya Allah kita akan memanggil Dinas Pertanian, lalu kemudian juga akan memanggil pihak-pihak penggilingan untuk kita RDP, meminta keterangan penjelasan adanya pengumpul-pengumpul yang membeli gabah di petani itu memotong 10 kilo gabah mereka setiap karungnya. Harapan saya jika ini tidak sesuai regulasi segera dihentikan. Bahkan juga kami akan memanggil Satgas Pangan, mungkin sampai kepada level dan Ramil dan Babinsa untuk bisa mengidentifikasi di lapangan kenapa terjadi hal seperti ini, adanya pemotongan dari pihak pengumpul. Lalu kemudian pengumpul mana yang memotong itu? Ini kemudian kita harus cari tahu dulu, karena tidak semua mungkin pengumpul yang melakukan itu. Bisa jadi kejadian ini sifatnya parsial atau spot-spot. Kalau terbukti, langkah yang kami lakukan yang pertama mungkin langkah preventif. Pertama mungkin peringatan agar supaya tidak melakukan lagi. Lalu kemudian jika kemudian masih melakukan lagi, maka kami dengan kapasitas sebagai wakil rakyat akan melaporkan kepada pihak terkait melalui Satgas. Lalu kemudian Satgas melakukan tindakan punishment terhadap para pengumpul-pengumpul yang masih melakukan hal seperti itu. Dalam arti pengumpul-pengumpul nakal seperti ini seharusnya tidak boleh ada di Koltim.